A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah seorang paranormal dan akan melihat segala sesuatu melalui sudut pandang paranormal. Adapun yang akan kita bahas tentang kenapa manusia diciptakan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Adapun di video yang lalu setelah kita bahas bahwasanya Allah itu adalah energi yang maha luas tanpa batas, yang mempunyai pusat energi di aras, itu pusat energi alam semesta, dan mempunyai di bawah singgasananya itu, di bawah aras itu ada tiang aras yang merupakan poros alam semesta. Jadi alam semesta berputar mengikuti daripada poros alam semesta, yaitu tiang aras. Jadi Allah Subhanahu itu adalah energi yang maha luas tanpa batas. Seluas apapun alam semesta ini, Allah itu tetap satu, ya. Energi itu tetap satu, seluruh alam semesta ini. Jadi ada pertanyaan kepada apa? Kalau memang Allah itu adalah energi menyatu dengan segala ciptaan yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, maka kita apapun yang kita lakukan baik dan buruk itu adalah atas kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa menolak daripada keinginan Allah yang baik dan buruk. Jadi ini pertanyaan ini mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi itu perbuatan Allah. Ya, memang benar sekali apa yang dikatakan. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya segala urusan yang besar di alam semesta ini maupun di bumi dalam kehidupan manusia itu adalah takdir Allah semua. Tidak bisa mengelak dari takdir Allah, tidak bisa mengelak dari kehendak Allah, karena dialah energi yang mengatur alam semesta ini, menguasai alam semesta ini. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah memberikan kemampuan kepada manusia dan jin untuk memilih dia. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memilih. Makanya manusia itu menjadi khalifah di muka bumi, ya. Jadi memilih yang baik ataupun yang buruk, memilih yang benar ataupun yang salah. Begitu juga dengan bangsa jin diberikan kemampuan untuk memilih. Makanya hanya manusia dan jin yang disuruh untuk mengabdi kepada Allah. Akan tetapi, nah, ini perlu diketahui, ya, bahwasanya kenapa jin itu tidak menjadi khalifah di muka bumi? Kenapa manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Padahal jin dan manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Nah, ini kan perlu diketahui apa penyebabnya. Jadi menurut penglihatan Abah, bahwasanya bangsa jin itu dulu sebelum Nabi Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi, mereka itu bangsa jin itu memang khalifah di muka bumi. Tapi karena mereka selalu berbuat kerusakan dalam jutaan tahun kehidupan mereka di bumi ini, membuat kerusakan terus, maka Allah membalikan mereka ke alam jin. Nah, dulu mereka memang tinggal di dimensi jin, tapi bisa ke alam bumi ini yang tempat di manusia sekarang ini, dan di sini mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ternyata mereka melakukan kerusakan terus-menerus, pertempuran dan segala macam, sehingga Allah mengembalikan jin-jin itu ke dalam dimensi jin. Jadi antara jin dan manusia ini satu tempat di bumi ini. Jadi di tempat kita hidup sekarang ini, di tempat kita itu juga ada dimensi lain, tempatnya bangsa jin. Jadi kita satu tempat tapi lain dimensi. Itu aja. Jadi sekarang ini Allah itu mengangkat manusia untuk menjadi khalifah. Apakah sama dengan bangsa jin itu kita akan membuat kerusakan juga di muka bumi terus menerus? Apakah nanti Allah akan mengganti kita dengan makhluk yang lain? Itu nanti apa ya? Itu semuanya kekuasaan Allah, ya. Kita tidak bisa menentukannya. Tapi kalau menurut penglihatan Abah, sepertinya manusia ini nanti masih lama lagi. Jadi tempat kehidupan manusia ini bukan hanya di bumi, tapi mungkin nanti, ya, kalau menurut penglihatan Abah nih, ya, bukan mungkin lagi, akan menjadi menguasai alam semesta.
dengan teknologi-teknologi tinggi nanti yang ditemukan oleh manusia, yang bisa manusia itu nanti seperti malaikat dengan teknologinya, maka manusia ini akan menguasai alam semesta. Jadi kalau untuk kiamat alam semesta ini, kalau menurut penglihatan apa masih lama, yang dekat itu adalah kiamat pada diri kita sendiri, itu adalah kepastian. Tapi nanti dengan teknologi-teknologi canggih di masa depan, nanti umur manusia nanti bisa jadi panjang sampai 1000 tahun, tetap awet muda nanti bisa. Itu semuanya dengan teknologi canggih nanti akan ditemukan oleh manusia di masa yang datang berapa. Tapi kalau Abah lihat kemampuan luar biasa nanti dimiliki manusia dengan teknologi canggih itu setelah 300 tahun dari sekarang ini. Jadi akan bertahap dia nanti sampai 300 tahun ke depan, nanti manusia udah mencapai puncak daripada teknologi dan akan mulai menguasai alam semesta. Karena nanti dari ujung alam semesta ke ujung alam semesta nanti bisa ditempuh hanya dalam 1 detik. Nah, bukan dengan teknologi kecepatan tinggi, tidak. Tapi dengan masuk ke suatu dimensi dan keluar dari dimensi itu ke alam lain, ke alam semesta, ujung alam semesta yang lain, maka jaraknya hanya 1 detik. Dan itu pasti akan ditemukan oleh manusia di masa yang akan datang nanti. Jadi itulah yang membuat manusia ini lebih mulia daripada makhluk lain. Manusia ini diberikan Allah kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jadi manusia diberikan kemampuan itu oleh Allah. Begitu juga bangsa jin. Makanya manusia dan jin diperintahkan Allah untuk mengabdi kepada Allah, bukan makhluk lain ya. Seperti malaikat, mereka tetap patuh. Binatang-binatang pun mereka tidak ada kemampuan untuk memilih. Jadi yang punya kemampuan memilih itu hanya manusia dan jin. Makanya manusia dan jin ini diperintahkan Allah untuk menyembah Allah. Siapa yang patuh ada ganjarannya dari Allah. Siapa yang tidak patuh ada ganjarannya dari Allah. Itulah yang Abah lihat secara gaib. Tidak selebihnya nanti bisa kita lihat ya di dalam kehidupan nyata. Apakah yang Abah katakan ini kebenarannya ada atau sama sekali tidak ada kebenarannya, ya netizen sendirilah yang akan memilihnya ya, memilah-milahnya. Terima kasih Abah ucapkan kepada netizen yang telah menonton video Abah. Abah undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.